Goma menghinakan sapa Gusti Allah, Allah akan menghinakan orang yang cuma amal nahi mungkar saja, tapi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar maka Allah akan muliakan. Anfa'aduwihi irungnya musuh-musuhnya. Jadi nggak usah diiniin, maksudnya itu jadi hidung musuhnya itu artinya musuhnya pasti akan dihilangkan kalau kita amar ma'ruf nahi mukarnya itu betul, udah pasti udah biasa aja gitu. Ya ngajak-ngajak, kalau emang orangnya lagi sadar dia punya tadinya tukang mabuk, tukang apa segala macam, tukang minum, mabuk minum beda ya, minum bisa minum air putih, jadi minum ciu dan segala macam, tukang di diskotik dan segala macam. Ketika dia sadar, iya ya ngomong aja biasa aja, nggak usah nggak usah. Waman lan utawi sabana wong barang siapa sodako membenarkan iku sodako membenarkan man di umurihi ing dalam perkarane wong godoballahu godoba kang dibenci Allah li godobihi kedua marahnya orang. Jadi maksudnya gini, orang yang membenarkan perkara yang itu dibenci atau dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka membenarkan sesuatu yang dibenci atau dimurkai Allah. Jadi kita membenarkan, contohnya kita meyakini, wah biarin aja dia mau pokoknya mabuk, oh bagus itu, membenarkan gitu, oh bagus itu mabuk ya, oh bagus, oh dia nyolong bagus, dia nyolong. Membenarkan sesuatu yang seperti itu, maka Allah akan benci kepada orang-orang yang membenarkan itu. Jangan sampai lah. Wa idza bakana nalikane nangis sopan yatim wong yatim ihtajal arsu maka bergetar opo al arsu. Artinya bahwa getar itu apa? Oh pokoknya begitulah, ngerok gitu, kayak di rock gitu. Kalau bahasa kita di orang-orang gitu, kayak di orang ya istaju itu artinya di orang-orang gitu. Itu kalau anak yatim sampai nangis itu seperti apa namanya, ars itu akan kayak pohon di orang-orang gitu. Fayaqulu moko matur ngucap, ya Jibril, wahai Jibril, wasir luaskanlah annaro ing api neraka liman marwong abgahu, liman maring wong abgahu yang membuat nangisnya anak yatim. Jadi yang tadinya mungkin api neraka segini, itu akan disuruh lebarkan itu api neraka, neraka itu suruh lebarkan untuk orang-orang yang membuat anak yatim nangis. Artinya apa? Bukan begini, bentak nangis, bukan, maksudnya bukan itu. Artinya dia sampai kelaparan, kita makan enak, dia kelaparan. Anak yatim itu nangis gara-gara kita juga makan terus bawahnya. Itu yang disebutkan dalam kitab ini. Jangan sampai seperti itu. Makanya kenapa orang-orang selalu ada rumah yatim, itu mudah-mudahan keberkahan bagi mereka semua yang ngurusin anak yatim dan amanah, mudah-mudahan amanah. Wawasi dan luaskanlah al jannata ing surga liman kedua wong hatahu kang gawe guyu yang membuat tersenyum dan tertawa yatimnya. Betul, ada apa-apa ingat sama anak yatim. Kayak saya Ali anak yatim ya.
yatim jablak. Bapaknya itu yatim, bapaknya yatim baru. Banyak yang yatim. Bapak Yudi juga yatim baru kemarin. Sering dong. Satu lagi, ya Ali wa ya Ali. Adinu tawi agomo iku an-nasihatu nasihat lillahi kedua Allah wali rasuli untuk rasulnya walil mukminina lan untuk orang-orang mukminu. Agama itu nasihat dari Allah untuk Rasulullah pertama kali dan dilanjutkan untuk orang-orang mukmin, bukan muslim ya, mukmin itu agama. Kenapa? Agama itu adalah agama yang logika, agama yang masuk akal, tapi bukan untuk diakal-akalin. Akhirnya karena diakal-akalin, agama itu dipolitisir, orang politik itu mempolitisir agama. Agama itu harus mengenal politik, tapi bukan untuk dijadikan bahan politik. Orang politik harus beragama supaya dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan kemelaratannya, tapi bukan untuk dipolitisir, gitu loh maksudnya. Jadi sekarang itu luar biasa, ayat dipolitisir untuk kepentingan kampanye A, dari A, B, C, D. Wah ayatnya ini, partai ini ayatnya ini, dari mulai partai A, B, C, D 1, 2, 3 sampai berapa belas itu ayatnya ini masing-masing beda-beda. Wah ya, itu nggak boleh begitu, nggak boleh, karena agama itu adalah nasihat. Sehat. Makanya dari inti, karena ke bawah ini udah tentang taubat ya, tentang taubat ini terakhir, besok ini terakhir dari ya Ali sama Arthur min ummati itu sampai lunas, sampai tamat. Saya ijazahkan nanti besok pas malam Jumat besok, jangan sampai telat tuh. Nanti ijazahnya silahkan diamalkan. Intinya begini, dari yang kita bahas dari awal sampai barusan, inti gini, Allah sudah menyempurnakan dalam hidup kita, kehidupan kita. Orang yang membuat sukses dan orang yang membuat sukses itu adalah orang sukses. Dan orang yang terus berkarya dalam kesuksesan, maka dia termasuk orang sukses. Terus kesuksesan di dalam dunia sudah disederhanakan sama Allah. Sudah disederhanakan. Tidak perlu orang itu pintar matematika, fisika, kimia, terus apalagi terus bahasa Inggris, bahasa Arab, semua dia kuasain hanya untuk kesuksesan dunia. Gak usah. Allah sudah mensederhanakan. Orang pintar bahasa Inggris dia bisa bekerja di dalam bahasa Inggrisnya. Dia pintar matematika dia sudah bisa untuk kesuksesan karena dia bahasa matematikanya. Dia pintar IPS, dia sudah ada tempat untuk mengajar di dalam IPS. Kimia sudah ada tempatnya, tanpa harus dia pelajari IPS. Kalau dia sudah kimia dan dia sudah bekerja dalam kesuksesan dunia, Allah sudah mensederhanakan. Cuma kadang-kadang kita nih, apa yang kita bisa itu apa sebenarnya apa? Contohnya tukang jahit, jangan macam-macam mau jadi dokter, udah tukang jahit aja gitu. Udah kesuksesan ada di situ. Kenapa? Itu skill kita. Ngapain gitu? Semua sekolah lagi mau jadi apa dokter gitu. Padahal skill kita di situ gede, udah enak banget gitu. Skill kita udah berjual, udah skill itu jangan diikan ke yang lain. Nggak usah, karena udah disederhanakan. Dari mana? Antum a'lamu fi umuri dunyaku, kamu lebih mengetahui tentang duniamu. Kata siapa? Kata Nabi. Nah sudah tahu seperti itu, kenapa kita harus belajar segala macam? Kalau emang mau sukses dunia, istiqomah udah pasti sukses, udah yakin itu udah otomatis, nggak bisa enggak. Yang penting istiqomah. Ini pintar bahasa matematika, istiqomah udah hebat nih, dia dipanggil saya banget sini karena nggak istiqomahnya. Coba-coba ke sini ya nol lagi udah pasti nol lagi. Makanya kalau sudah dagang udah dagang aja terus kan. Jadi keistiqomahan itu yang akan mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Itu dunia lah, kesuksesan dunia sudah disederhanakan sama Allah. Kita punya apa, skill kita apa, kemampuan kita apa, itu dicari.
Nggak usah, wah kayaknya di sini enggak ini, padahal skill kita di situ ya, dijahit bentak-bentak lagi sepi nih, udah kayaknya ojol aja lah, ojol bosan ini, jahit lagi adil banget. Lama sukses itu, lama, karena ojol itu pokoknya yang di ojol itu nggak harus skill punya matematika, nggak punya skill IPS, apalagi kedokteran, nggak harus. Anak baru lahir aja dikata sudah dewasa, lahir dewasa ya, itu mau jadi bisa aja gitu, ngapain tanpa harus sekolah tinggi-tinggi, tanpa harus pintar matematika, dia kedokteran, namanya ojol bisa aja, siapa aja bisa gitu. Nggak harus skill, paling bisa bawa motor udah selesai beres. Nah ini udah disederhanakan sama Allah, tapi mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah itu tidak bisa dalam satu materi. Harus bisa ngaji ini, bisa baca Qur'annya, bisa baca ini, bisa baca tafsirnya, bisa ini segala macam. Itu akan mendapatkan baru. Itu yang namanya akhirat, itu akan ke sana. Ayo ngaji sesuai dengan porsinya, ayo pergi kerja. Cuma jangan sampai begini. Ini kadang-kadang gini. Kita berpikir seperti tadi. Ini yang ngaji segini. Jangan punya pemikiran jelek ketika ada orang di luar lagi kerja, lagi kerja. Kenapa? Dengan dia bekerja atau dengan dia cangkruk. Ngobrol ngopi di warung dia nggak ngaji tapi ngopi di sana gitu. Barangkali dia dengan ada orang gitu, maksudnya ada orang yang bukan biasa begini ngaji, dia lagi ada orang lewat terus ngopi di bawah, ngopi aja sendiri berdua atau bertiga. Mungkin dengan dia ngopi di situ dia lebih disayang Allah karena dia ngopi, akhirnya dia tidak bisa mencuri lah, bisa jadi kan seperti itu, tidak bisa mengambil punya orang lah karena lagi ngopi. Yang lagi ngaji begini, ya belum tentu. Kenapa? Gini, dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah dari berbagai macam orang-orang ulama-ulama itu, saking bingungnya apa yang sebenarnya mana sih yang diridhoi oleh Allah. Ini baca ini kitab ini, hafal Quran segala macam, hadis segala macam. Ternyata kita ingat Imam Syafi'i segitu hebatnya, hafal Quran segini ininya, segitu fasihnya, segitu pokoknya luar biasa, fikihnya hebat, hadisnya hebat. Tapi ada orang yang bermimpi bahwa Imam Syafi'i masuk neraka, masuk surga itu gara-gara ada lalat yang nempel. Berarti apa? Sekian banyak yang kita pelajari, yang harus kita pelajari, tapi karena karunia Allah itu ada di mana, nggak tahu kita sebenarnya yang mana. Kita ngaji begini, ibu tentu ini adalah rahmat ataupun yang membawa saya ke dalam surganya Allah atau ridhonya Allah. Mungkin dari saya, mungkin dari bangsa, cuman bangsa ayo cuman seperti itu yang ngajak bangsa dengan ngopi bangsa, keikhlasan, keridhaan, dari itulah yang mendapatkan rahmat. Anda tahu, makanya sebelum belajarnya banyak agamanya. Ayo yang ngaji, bapak-bapak ngaji, yang ini ngaji. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan kewajiban kita secara hakul adami. Kenapa? Kita punya anak dan istri. Kalau sendiri sudah apa-apa, pokoknya masih bujangan sampai tua, sampai umur 125 tahun, nggak kali-kali TWK sampai begini kan, tidak apa-apa, biarlah gitu. Nah gitu ya. Jadi intinya adalah kalau kesuksesan dunia itu disederhanakan sama Allah, tapi kalau untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah harus banyak-banyak seperti ini dan yang lainnya. Contohnya ngajinya kitab ini, Al-Quran segala macam. Ingat kewajiban dunia, kewajiban hakul adami, kewajiban hakul adami harus dipenuhi karena itu salah satu untuk menuju ke akhirat. Dunia majru'atul akhirat, dunia itu adalah ladang untuk menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab.